Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan laporkan temuan limbah. Pejabat pembuat komitmen akui adanya kesalahan dalam Bronjong Wainuka, pesisir barat. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pencemaran limbah di pesisir Lampung belum juga terungkap. Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan telah melaporkan kasus ini ke pemerintah. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan telah memberikan laporan terkait adanya limbah yang diduga aspal yang tersebar di sepanjang pantai di Provinsi Lampung. Dinas Lingkungan Hidup juga sudah membuat surat penanganan kasus pencemaran lingkungan ke Kementerian dan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan, Ferry Bastian, membenarkan limbah yang tersebar di sepanjang pantai di pesisir Lampung merupakan limbah yang berasal dari minyak mentah dan aspal. Di Lampung Selatan, limbah mengotori Pantai Sebalang, Kecamatan Katibung, dan Pantai Ketang di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda. Limbah mencemari pantai di Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung juga sudah membuat surat penanganan kasus pencemaran lingkungan ke Kementerian dan Ditjen Gakum. Memang kita untuk pencemaran laut yang ada di Lampung Selatan ini, terutama pencemaran aspal ya, aspal dan minyak mentah itu sudah hampir seminggu sebelumnya itu memang sudah terindikasi ada pencemaran. Kita juga mendapat laporan dari PLTU Sebalang bahwa di Laut Sebalang diduga adanya pencemaran. Setelah kita meminta data-data dari PLTU memang ada pencemaran. Akan tetapi untuk masalah laut ini kan itu memang ada kewenangannya di provinsi. Walaupun kita terkena dampak, tetap kita melaporkan ke provinsi. Nah, yang terkena dampak ini ada 3 kabupaten. Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Lampung Selatan. Nah, kita 3 kabupaten ini berkoordinasi membuat laporan kepada provinsi, karena yang ranahnya untuk menangani masalah ini itu provinsi dan pusat. Dalam sepekan terakhir ditemukan limbah minyak yang tergolong sebagai limbah berbahaya di beberapa pantai. Di beberapa lokasi, limbah itu pun terlihat sudah menyatu dengan pasir pantai sehingga warna pasir pun berubah menjadi kehitaman. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov Lampung menurunkan tim investigasi guna menyelidiki pencemaran limbah B3 di perairan Laut Teluk Lampung. Tim akan melakukan penyelidikan serta mengambil sampel limbah untuk dilakukan uji laboratorium. Tim penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemeriksaan di sejumlah titik lokasi pesisir Laut Teluk Lampung yang tercemar. Tim mengambil sampel limbah untuk dilakukan uji laboratorium. Namun Pemprov belum dapat memastikan jenis dan asal limbah. Limbah cairan pekat kental berwarna hitam mencemari hampir seluruh pesisir Laut Teluk Lampung, termasuk kawasan cagar alam Laut Bukit Barisan Selatan yang juga tercemar limbah. Pemprov Lampung bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk tim terpadu lintas sektoral untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Tim juga meminta bantuan pihak Pertamina untuk melakukan uji laboratorium untuk mengetahui jenis limbah yang mencemari perairan Laut Teluk Lampung. Menurunkan tim bersama tim Gakum, Balai Gakum Sumatera ke lokasi untuk mengambil sampel dan melakukan investigasi untuk langkah-langkah lebih lanjut. Dan rencana juga sesuai dengan hasil koordinasi kita dengan KLHK bahwa tim yang secara terpadu dari kementerian juga akan turun besok
Pertama ke lokasi untuk bagaimana agar mengambil lab secara lebih fokus dengan menggandeng dari lab Pertamina. Pemprov akan mengusut tuntas kasus pencemaran laut ini dan akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, limbah minyak berwarna hitam pekat ditemukan di pesisir Teluk Lampung. Limbah berada di pantai di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran hingga Bandar Lampung. Polisi mengumpulkan keterangan saksi serta sampel minyak untuk mengetahui jenis minyak tersebut. Saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari para saksi serta mengambil beberapa sampel untuk mengetahui jenis minyak apa yang diakui warga telah berada di bibir pantai selama 2 minggu ini. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan pihaknya belum mengetahui dari mana asal limbah minyak tersebut. Namun polisi akan terus menyelidiki temuan ini dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa kotoran, dugaan awal kan begitu. Nah, kita sudah turunin tim. Nah, sementara ini memang dibenarkan ada diduga limbah yang menyerupai satu oli dan dalam bentuk aspal di pinggiran pantai. Nah, itu sepanjang pantai Subala, dan informasi juga kita terima itu sampai dengan Tanggamus. Jadi untuk itu kita dari Polres Lampung Selatan, tentunya dari Satreskrim dan jajaran Intel sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan, membackup dari Polda Lampung yang telah dulu melakukan penyelidikan. Jadi harapannya bisa kita temukan di mana asal daripada limbah ini. Begitu. Sebelumnya, limbah minyak yang tergolong sebagai limbah berbahaya ditemukan warga di beberapa pantai yang berada di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran hingga Bandar Lampung. Limbah berwarna hitam seperti aspal yang mencemari beberapa bibir pantai di Provinsi Lampung ternyata ditemukan juga di pantai Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Limbah berwarna hitam pekat itu ditemukan di sepanjang bibir pantai Ketang, Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda. Terlihat cairan menyerupai aspal itu menempel pada bebatuan sampah plastik dan juga batang-batang pohon kering yang terbawa ombak hingga ke pantai. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Tumpahan minyak berwarna hitam pekat memenuhi bibir pantai di sepanjang perairan pesisir Lampung. Tumpahan minyak yang tergolong limbah B3 ini berdampak pada sepinya pengunjung wisata pantai. Inilah salah satu kondisi pantai yang berada di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Berdasarkan pantauan di lokasi, hampir sepanjang 1 km garis pantai dipenuhi tumpahan minyak yang tergolong sebagai limbah B3. Belum diketahui dari mana asal limbah minyak tersebut. Tumpahan minyak berdampak bagi warga yang mencari nafkah di kawasan wisata pantai. Pengunjung sepi setelah mengetahui bahwa pantai telah tercemar minyak. Berdasarkan informasi, tumpahan minyak tidak hanya terjadi di perairan Lampung Selatan. Di beberapa kabupaten lainnya yakni Tanggamus, Pesawaran juga terdampak tumpahan tersebut. Ya awal mulanya kita nggak tahu sih, pas hari ini misalnya nggak ada nih. Malam ini kita tinggalkan tutup kita balik ke sini pagi memang udah pada hitam semua di sini. Ini udah mendingan, yang kemarin-kemarin kan parah dong. Kalau sampai pasir-pasirnya itu hitam semua sih. Yang kita tahu lokasi yang terdampak minyak ini dari mana ke mana, Bang? Dari sini sampai ujung Bang, sampai dermaga PLTU itu kena dampaknya semua sih. Sampai yang Sebalang. Nah, yang kurang lebih berapa meter? 2 meter. Ada 1 kilo ya? Ada kurang lebih 1 kilo sih. Apa sih Bang ya keluhan kita terhadap tumpahan minyak ini? Keluhannya ya dampaknya ke pengunjung sih Bang. Jadi mereka yang datang ke sini kan baru turun dari mobil ngelihat sampah banyak, terus dan juga hitam semua. Apalagi ini kan orang ngaruh, soalnya pas mandi itu pas mobil lah hitam semua Bang badan. Kalau peristiwa ini baru pertama terjadi atau gimana? Baru pertama terjadi. Kalau sumbernya sendiri kita nggak tahu dari mana ya? Nggak tahu.
Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat terkait tumpahan minyak yang tergolong limbah B3 ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang pejabat membuat komitmen akui adanya kesalahan dalam Bronjong Wainukak pesisir barat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pejabat membuat komitmen dalam pekerjaan bronjong di Pekon Wainukak pesisir barat mengakui adanya kesalahan tata laksana yang dilakukan oleh CV Karisma Mandiri. Rekanan dinilai keliru dalam pemilihan dan pemasangan batu pada bronjong. Pengakuan ini muncul ketika tim pengawas, dinas, konsultan, dan PPK mengobservasi ke lokasi setelah ramainya pemberitaan mengenai rusaknya bronjong senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah. PPK menyimpulkan ada kesalahan pemasangan dan pemilihan batu yang dilakukan rekanan, sehingga berdampak pada kerusakan di sejumlah titik bronjong. Dalam teknis pemasangan isian bronjong, batu dengan ukuran kecil tidak diperbolehkan ditempatkan di bagian sisi-sisi bronjong. Kekeliruan inilah yang menjadi sebab utama jebolnya bronjong. Jadi persoalan bagaimana tata laksana penyusunannya, harusnya kan dikunci dia sebagai PVC, bukan berarti dia besar kemudian tengah-tengah kosong, kan sama saja sebenarnya. Kalau dia kecil kalau di luar ya pasti lepas dia kan dipakai yang lebih kecil, dipakai untuk dalam ya celah-celah yang tumpukan batu yang besar, dan itu bronjong memang nggak ada spasi dalam pengertian tidak membutuhkan ya dia pasangan batu kosong aja yang kemudian diikat dengan kawat bronjong. Nah karena dia nggak padat ya tentu konsekuensinya dia akan lepas. Tapi tadi tata laksana lebih tepatnya sebenarnya. Tata laksananya. Yang keliru di situ. Tata laksananya sebagian besar memang sudah memenuhi, tapi banyak juga posisi-posisi yang tidak memenuhi. Ya. Dinas PUPR tidak akan menerima PHO dari kontraktor. PPK memberi instruksi perbaikan dengan 2 opsi pembenahan, yaitu membongkar sebagian bronjong yang rusak atau membuat susunan anyaman lebih rapat. Jika instruksi ini tidak diindahkan, PPK akan melayangkan surat teguran kepada CV Karisma Mandiri sebagai penyedia jasa. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Lampung Barat akan mengecek kondisi bronjong di Sungai Wainukak pesisir barat. Jika ditemukan kekurangan, Kejari akan mendorong agar adanya perbaikan kualitas. Dalam waktu dekat, Kejari Lampung Barat akan mengecek kondisi di lapangan. Jika ditemukan kekurangan, Kejari akan mendorong agar dilakukan perbaikan kualitas. Kejari telah memerintahkan Kepala Seksi Intelijennya untuk melakukan pool dana dan pool bucket atau pengumpulan bahan keterangan terkait masalah proyek Bronjong Wainukak. Data yang terkumpul akan menentukan langkah kejaksaan selanjutnya. Jadi nanti kita cek, apabila masih ada kekurangan, alasannya apa, sedapat mungkin itu diperbaiki dulu, ya kan? Kalau sudah diperbaiki, sudah dikasih waktu, ternyata masih saja tidak dilaksanakan, ya kita akan ambil langkah-langkah yang lebih dari sekedar menegur. Nanti kami akan lakukan paling tidak ceklah ke lapangan, melakukan data perubahan. Sesegera mungkin saya perintahkan kasih intel untuk lihat ke sana. Meski ada larangan surat edaran dari Japitsus bahwa tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan saat pekerjaan sedang dilaksanakan, Kejari tidak akan mendiamkan keluhan warga.
Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara meminjam dana sebesar 122 miliar rupiah ke PT Sarana Multi Infrastruktur. Pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional ini rencananya untuk pembangunan infrastruktur setempat. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Lampung Utara melakukan pinjaman alias berhutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Angka hutang mencapai sebesar 122 miliar rupiah. PT Sarana Multi Infrastruktur merupakan perusahaan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pinjaman ini merupakan pinjaman lunak berjangka 5 tahun dengan bunga 5,6%. Dana ini nantinya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur jalan serta pasar. Sekretaris Daerah Leko mengaku langkah pinjaman ini dilakukan untuk menunjang perekonomian daerah. Pinjaman juga telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman ini tidak memberatkan Pemkab karena jangka waktu lama dalam proses pengembalian dan bunganya dinilai cukup rendah. Pinjaman ini dianggap baik untuk menunjang perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan pinjaman dalam rangka menunjang perekonomian daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan program pemerintah pusat penyehatan ekonomi nasional. Berapa besarannya, Pak? Kita mengajukan 124 miliar, tetapi melalui pemeriksaan yang cukup ketat yang dilakukan oleh PTSMI, kita hanya disetujui sebesar 122 miliar. Peruntukannya untuk kemana saja, Pak? Sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik pasar maupun bina marga. Kini proses pinjaman sudah mendekati final, tinggal menunggu penandatanganan kontrak antara Pemkab Lampung Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo mencanangkan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Lampung Utara menargetkan 1.000 ibu hamil tervaksin hingga akhir tahun ini. Bupati Lampung Utara mencanangkan vaksinasi COVID untuk ibu hamil. Pelaksanaan vaksin dilakukan serentak di seluruh puskesmas yang ada di kabupaten setempat. Pemerintah sedang memfokuskan pada penanganan dan pencegahan potensi peningkatan kasus COVID-19. Budi Utomo berharap vaksin tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi para ibu hamil agar ibu dan bayinya bebas dari virus corona. Pertama kali harus mensosialisasikan. Ini ada 30 orang ibu hamil dan tadi sudah mulai kita divaksin. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini maka para ibu hamil tidak lagi ragu-ragu dan was akan kelahiran istri anaknya. Lampung Utara menargetkan 1.000 ibu hamil tervaksin hingga akhir tahun ini. Vaksin yang diberikan yakni Sinovac. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afwan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Taman Wisata Bali Dharma Kerti di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Selain terkenal dengan wisata alamnya yang asri dan alami, ternyata Lampung Barat juga memiliki objek wisata budaya Bali yang tak kalah menarik. Di Taman Wisata Bali Dharma Kerti, pengunjung dapat melihat langsung gambaran kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan tradisi. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, hindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa.
Inilah Taman Wisata Bali Dharma Kerti atau lebih dikenal dengan sebutan Trihita Karana. Perkampungan masyarakat Bali yang berlokasi di Desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam. Selain tempat peribadatan umat Hindu, lokasi ini menjadi objek wisata budaya di Lampung Barat. Pengunjung yang hendak berwisata ke tempat ini harus menempuh jarak antara 5 hingga 6 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung. Trihita Karana menawarkan fasilitas wisata yang tak kalah dari wisata budaya di tempat lainnya. Pengunjung yang datang dapat berkeliling melihat perkampungan yang asri dan bersih, serta mengenal adat istiadatnya. Bahkan wisatawan dapat menyaksikan langsung gambaran kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan tradisi dan budayanya. Kepala Dinas Pariwisata Lampung Barat Tri Umaryani menjelaskan, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang juga ada di bumi skala besar. Keberagaman budaya ini sudah mendapat perhatian dan sudah dikenal hingga mancanegara. Kabupaten Lampung Barat ini memang banyak sekali potensi wisatanya, baik wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya. Nah, salah satunya terkait dengan budaya ini, selain juga budaya masyarakat Lampung, di Lampung Barat ini juga kita memiliki satu pekon atau satu desa wisata yang masyarakatnya secara keseluruhan adalah masyarakat Bali. Nah, ini juga menjadi keragaman budaya yang ada di Lampung Barat. Wisata Trihita Karana juga bisa menjadi alternatif wisata yang berkesan. Selain mendapat kesenangan dan ketenangan di tempat baru, pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai pelajaran budaya yang dilakukan masyarakat setempat. Di sana ada destinasi unggulan, selain juga kita bisa melihat perkampungannya yang cukup indah dan bersih dengan adat istiadat masyarakat Bali. Di sana juga ada puranya, kemudian juga ada kolam renang, sehingga ini cukup lengkap, ada wisata keluarga maupun juga wisata budaya. Pemerintah setempat berencana mengembangkan wisata Trihita seperti Desa Panglipuran di Bali yang terkenal dengan kebersihan dan keunikannya. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.